Aman, aman. Aman, Suara saya oke. gimana? Oke, aman juga kok, aman. Aman ya? Oke. Oke, di sini sudah ada 50 lebih nih kok yang join ya. Jadi semoga kita malam ini semangat banget gitu ya untuk membagikan ilmu baru kan aku juga pengen mengulik-ulik lebih dalam nih. Jadi buat Sobi nih yang dulu pernah nontonin live kita ini sebenarnya Kak Vindi tuh pernah diundang juga dan kali kita undang lagi nih. Siapa tahu ada ilmu baru yang bisa dibagikan nih ya ke Bisa, sobi-sobi bisa. semua di sini nih. Nah mungkin sebelum mulai nih ya Kak Vindi boleh dong kenalan nih. Kira-kira Kak Vindi nih siapa dan kesehariannya itu ngapain aja sih Kak Vindi? Ya, kalau keseharian sih sekarang banyak kan liatin market ya, pantengin market, sebagai strategis juga saat ini. Mostly memang liatin makroekonomi lah, seperti itu. Ada bikin konten Oke. juga sih. Oh, bikin konten. Oke. Jadi buat Ya, teman-teman di sini yang hari ini join mungkin siapa tahu mau tengok-tengok profilnya Kak Vindi bisa tuh ya. Di situ ada beberapa konten yang bisa memberikan insight ya untuk kalian semua gitu ya. Oke, Kak Vindi. Jadi sebelum memulai nih ya, mungkin aku mau share sedikit karena berhubung malam ini kan kita mau bahasnya mengenai analisa teknikal gitu. Mungkin kalau hmm, di sini sobi-sobi yang baca judulnya ini kayak, aduh, udah malam disuruh belajar analisa teknikal ini apa gitu kan ya. Jadi mungkin hmm, di sini kita ngobrolnya mungkin santai-santai aja gitu ya. Karena sebenarnya ya kok, aku tuh percaya kita tuh sebagai investor ya, terutama investor saham itu memang harus punya basic ya, basic dalam hal analisa teknikal. Karena kan kita kan investasinya di saham gitu ya. Jadi kita harus ya, tahu bagaimana membaca pergerakannya, menentukan mana yang harga yang baik untuk jual belinya itu kayaknya harus dengan analisa yang jelas gitu supaya nggak ya, gambling. Nah makanya betul. malam ini mungkin nih Kak Vindi kita akan membuka perbincangan kita dari yang basic dulu deh. Kira-kira Boleh. uh, analisa teknikal itu sebenarnya tuh apa dan kira-kira nih kalau aku misalnya sebagai pemula itu sebenarnya tuh harus tahu analisa teknikal yang seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya technical analysis tuh sederhana ya. Maksudnya kita baca dari supply dan demand-nya, kita dilihat dari harga gitu. Sebenarnya dari pergerakan harga itu kita bisa lihat sebenarnya orang itu punya kecenderungan ingin beli itu di harga berapa dan ingin jual di harga berapa gitu. Nah biasanya Oke, seasonal seperti itu kita bisa baca, terlihat lah dari situ. Tapi memang yang namanya analisa saham kita nggak bisa rely on technical aja. Kita harus lihat juga fundamentalnya seperti apa. betul. Ada story nggak, ada sentimen nggak gitu. Biasanya ya kalau Oke. saya sih gitu. Tapi Oh, emang analisa teknikal itu keenakannya adalah kita sebenarnya dari kebiasaan atau dari pergerakan pasar pun kita sebenarnya bisa memprediksi kira-kira ada good news atau bad news behind the story sebenarnya gitu. oke, oke. Wow, ini baru awal aja udah bikin, kira-kira apa tuh maksudnya gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa dibilang tuh kalau technical itu lebih ke kita baca supply and demand gitu kali ya, Kak Vindi ya. Hmm, Jadi betul. kita mau nentuin harga yang baik nih support resistennya gitu ya. Mungkin ya bisa dibilang gitu ya. Dan pasti untuk Bisa. bahasa-bahasa ini kayaknya udah cukup awam lah ya untuk para investor saham gitu ya. Nah, mungkin kita bisa masuk lebih dalam lagi nih, Kak Vindi. Hmm, Kalau misalnya seorang pemula yang pengen tahu hmm. nih analisa teknikal itu seperti apa sih? Kira-kira apa sih yang mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu nih sebagai seorang pemula gitu? Oke, basic ya. Ini kalau kita bicara basic dari technical yang wajib nih semua orang pahami ya itu soal dou teori aja sih sebenarnya. Yang mana Oke. market itu discount everything kan. Mm-mm. Jadi apa yang terjadi di dalam pasar itu sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di secara fundamental. Itu yang dipercaya sih sama orang technical. That's why ketika orang yang punya basic technical itu mau pindah-pindah aset tuh enak analisanya. Oh, Tinggal oke. lihat aja tuh supply and demand-nya. Misal kita yang udah biasa trade di saham tiba-tiba mau pindah ke forex atau mau pindah ke kripto seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah. Kita bisa Oke. langsung baca pergerakan supply dan demand-nya itu tanpa harus kita pelajarin dulu itu sebenarnya apa. Meskipun
baiknya ya memang kita pelajarin dulu sih di belakang itu Oke. sebenarnya apa sih kripto itu apa sih. Kalau forex itu berarti kita belajar makroekonomi dari negara tersebut tuh Mm-mm, seperti mm-mm, apa saat ini. mm-mm, Cuman kalau mau cepet ya sebenarnya bisa juga dengan technical analysis kita langsung baca pergerakan grafiknya, lalu kita tahu oh ini kita harus ngapain. Biasa seperti itu. Lalu yang kedua itu biasanya kita tahu ya yang namanya market itu ada yang bullish, ada yang bearish, ada yang sideways ya. Kita harus mm-mm. tahu. Kita harus bisa identify terlebih dahulu. Apakah ini marketnya lagi bullish atau bearish, lagi naik, turun atau lagi nggak ada tren gitu kan? Atau itu lagi di fase apa? Misalnya fasenya lagi akumulasi kah, partisipasi kah, atau distribusi. Karena kalau kita salah masuk nih, misalnya lagi fase akumulasi nih, terus kita udah buru-buru jual nih, biasa panik Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Iya, Udah iya. turun gitu kan, kok sideways nih kayak bau-baunya turun lagi gitu ya biasanya. Nah biasanya orang banyak yang cut loss di situ ketika fase akumulasi. Dan berikutnya sebenarnya ada volume nih. Volume itu juga penting banget ya untuk kita lihat. Jadi sebenarnya dari cara kita membaca volume itu kita bisa tahu sebenarnya ini lagi ada yang beli atau ada yang lagi jual atau apakah market maker ya atau big fund itu lagi mau beli atau lagi mau jual gitu. Sebenarnya kita bisa lihat di situ. Oke. Jadi sebenarnya bisa aku bilang nih, ketika kita memahami analisa secara teknikal, itu sebenarnya pemahaman kita mungkin jadi lebih meluas ya, gitu ya. Hmm. Bahkan kalau misalnya kalau aku lihat nih kayak tim-tim riset aku gitu ya di kantor gitu, kayak mereka tuh ngebaca chart dalam waktu mungkin under 1 minute itu mereka udah tahu, oh ini kayaknya bakal geraknya gini gitu. Kayak mereka udah bisa memahami gitu kan. Nah, nextnya lagi nih, kira-kira kalau misalnya dari sepengalamannya Koko nih, dulu waktu pertama kali belajar analisa teknikal, apa yang mungkin Ko Windy akhirnya realize harusnya dari dulu awal aku belajarnya dari ini dulu nih, baru bisa pahamin yang ini gitu. Jadi kan biar di sini nih sobi-sobi yang mungkin mau belajar itu tidak salah ambil startnya nih, gimana tuh? Oke, kalau kalau start ya, Mm-mm. sebenarnya start itu ada kalau bicara technical analysis itu ada technical yang klasik, ada yang technical modern. Kalau Oke, technical klasik itu biasanya tuh yang gambar-gambar garis, oke. gambar manual Heeh. gambarnya. Sedangkan kalau misalnya yang modern, biasanya kita menggunakan indikator. Jadi Oke. indikator itu udah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan kita untuk membaca lah Mm-mm. pergerakan saham itu. Mm-mm. Jadi um, kalau saran saya ya, memang belajar yang klasik itu sebenarnya harusnya jadi fundamentalnya, harusnya jadi yang paling awalnya. Tetapi emang nggak semudah itu ya. Kadang Mm-mm. kita harus rajin banget ya, maksudnya Mm-mm. gambar garis. Waktu itu saya belajar awal-awal tuh belajar gambar swing tuh, gambar swing, Oke. swing high, swing low, swing high, swing low. Itu bener-bener sampai yang sampai nemuin nih cara bacanya tuh kayak gimana. Oke. Lalu baru sebenarnya baru disupport nih sama yang namanya indikator. Cuman kebanyakan kalau pemula biasanya mulainya justru belajar dari indikator dulu. Oh, Karena oke. tinggal klik kan Iya, gitu. iya, betul, betul, betul. Ibaratnya nyetir nih, ibaratnya nyetir Mm-mm. harusnya nyetir yang benar itu kan kita belajarnya dari Iya, manual, baru ke iya. otomatis gitu kan. Tetapi kalau mau cepat ya belajarnya dari otomatis dulu gitu. Nah, mirip-mirip lah. Oke. Oke. Wah, ini menarik ya. Karena jujur aku tuh baru dengar kayak ternyata tuh analisa teknikal itu ada dua gitu ya. Ada yang klasik dan indikator. Karena jujur aku adalah salah satu kaum-kaum yang tahu teknikal itu ya belajarnya ya ngertiin indikator gitu kan. Nah, ternyata itu ada fundamentalnya itu analisa teknikal yang klasik untuk bisa advance lagi di indikatornya gitu ya. Nah, Yap. BTW ini ngomongin indikator, aku mau sedikit promosi ya. Jadi kalau misalnya kalian investasi nih pakai aplikasi Beyond itu ketika kalian buka bagian chartnya itu indikator itu udah lengkap banget ya. Jadi bisa mendukung kalian, mensupport kalian dalam melakukan analisa teknikal gitu. Jadi buat di sini nih sobi-sobi atau teman-teman baru yang join yang
mungkin mau coba atau lagi cari aplikasi investasi yang aman dan nyaman, bisa registrasi Beyond gitu ya. Bisa klik langsung link Bitly-nya di profile BNI Sekuritas 46. Oke, udah selesai kok promosinya Kak Vindi, kita lanjut ngobrol lagi. Oke. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini nih mumpung belum kelelep banget nih ya, pertanyaannya ada yang nanya Hmm. nih. Kalau Kak Vindi, tools utama teknikal yang dipakai itu apa sih? Mungkin ini berhubungan sama indikator mungkin ya kok kalau nanya kayak gini ya. Oke, sebenarnya banyak ya, karena indikator itu kan ibarat kata gini, kalau misalnya kita demam, Mm-mm, kita pakai termometer kan untuk ukur, itu alat ukur mm-mm, gitu. mm. Kalau misalnya kita mau cek jantung, nggak mungkin dong pakai termometer. Kalau kita mau Betul. cek mata kita minus, nggak mungkin dong pakai termometer, Oke. ya kan? Jadi Iya. indikator itu bisa jadi banyak. Yang penting kita tahu dulu fungsi-fungsinya itu untuk apa-apa aja. Oke. Cara bacanya seperti apa. Nah, biasanya kalau saya yang simple ya, yang simple itu saya biasanya gunakan relative strength index, misalnya seperti itu. Itu untuk saya baca momentum. MACD, MACD ya, MACD Mm-mm. itu juga saya menggunakan untuk baca momentum juga, untuk baca tren juga. Oke. Terus biasanya saya juga pakai volume. Oke. Ada ada volume profile itu saya juga gunakan untuk baca kira-kira market ini besok itu lanjutnya naik atau turun, biasanya gitu. Oh, Ada volume oke. profile. Itu biasanya saya baca di volume profile itu untuk ini ya, untuk tahu kira-kira market maker lagi masuk atau retailer lagi jualan. Oh, oke, Nah, itu oke. mungkin nanti saya bisa share deh kalau yang itu. Oke, boleh. Nanti nih sebelum Mhm. mungkin kita ke sana ya, aku jadi curious nih. Kalau Kak Vindi itu tipikal trader yang apa sih? Kayak yang tradernya scalping atau gimana? Kalau saya sih karena keterbatasan waktu juga ya, Oh, oke. kerjaan juga lumayan ya kan. Heeh. Jadi saya mungkin prefernya swing trade ya. Oh, oke, Ya. swing trade. Oke, Jadi oke. tipenya saya emang mantau nih yang mana yang kira-kira ini udah kemurahan nih ya kan. Hmm. Terus sentimennya belum keluar. Oh, Sentimennya oke. belum keluar. Kalau sentimen udah keluar biasanya udah telat. Oh, Jadi oh udah gitu. lihat dulu Oke, yang ini murah. cues ya. Iya dong. Oh, oke, Mm-mm. oke. Jangan Wah, ini sampai news. Kalau newsnya udah keluar udah telat. udah telat, Gitu. oke. Jadi Iya. kuncinya itulah pentingnya mempelajari analisa teknikal ya. Mungkin sebelum newsnya keluar kita udah mulai bisa, kayaknya mau ada sesuatu nih gitu Iya, mungkin ya. ya, betul. Oke, oke. Jadi sobi-sobi nih yang masih stay, tetap stay karena kita mau jadi seorang trader yang handal gitu ya. Setidaknya setelah live ini berakhir, kalian jadi tahu basicnya lah, basic analisa teknikalnya ya. Oke. Nah tadi kan Kak Vindi ini sempat menjelaskan juga gitu ya, beberapa indikator. Boleh dong di-share lebih lagi nih, kira-kira siapa tahu Kak Vindi mau nunjukin juga boleh loh indikatornya, bagaimana nih penggunaannya kalau misalnya yang Kak Vindi maksud itu. Hmm. Oke. Kalau dari saya ya, mungkin yang pertama paling mudah itu relative strength index. Ini saya bisa rotate gak ya? Bisa ya harusnya ya. Bisa harusnya. Oops. Oke. 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 Ini Hopefully di sini sobi-sobi bisa saya kelihatan ya. saya mungkin analisanya dari Inco aja ya. Tadi saya Oke, sempat lihat ada oke. yang bilang Inco turun terus nih gitu ya. Oke, oke. Oke, Ini ini disclaimer dulu Inco. kali kok. Ini sahamnya ini hanya sebagai contoh gitu ya. Ini bukan rekomendasi saham. Jadi sobi-sobi semua di sini fokusnya adalah kita mau melihat nih kira-kira yang tadi Kak Vindi jelasin indikatornya prakteknya itu seperti apa sih gitu ya. Oke, lanjut. Yes. Oke. Nah, di sini ada sebenarnya ya kalau di sini teman-teman bisa gunakan TradingView ya. Kalau misalnya tools untuk analisa saya biasa pakai TradingView. Teman-teman bisa juga nih pakai sekuritas masing-masing ya. Mungkin Beyond juga bisa ya harusnya ya. Nah, Pasti di sini bisa dong. bisa dong. Iya. Nah, biasanya kalau saya di sini sih pakainya RSI, Relative Strength Index. Tapi saya juga ada tools yang lebih cepatnya, namanya Divergence Indicator. Jadi saya senang pakai Divergence Indicator. Di sini sebenarnya sama, dia dengan RSI.
Cuman di sini dia udah bantu kita untuk identify kira-kira mana sih yang divergence, mana sih yang tidak ada divergence gitu. Nah, divergence ini apa? Divergence ini sebuah anomali yang terjadi di market ya. Contohnya seperti ini nih, yang ada di sini. Ini ada tulisan bull gitu kan. Yang artinya apa? Yang artinya dalam kurun waktu pendek ini akan ada bullish dan ini ternyata terjadi bullish beberapa hari lalu koreksi lagi